Ayo pergi. Hati-hati ya. Ayo, kita pulang. Ayah, Ibu. Hari ini Tian-Tian mau makan McDonald's lagi. Tidak boleh. Kamu sariawan. Tidak mau, Ayah. Anak baik, dengarkan kata ibu. 8 tahun menikah. Istriku ternyata berselingkuh. Teman masa kecil yang dulu membuliku. Bahkan melahirkan anak laki-laki untuknya. Jiang Zijo, Aoning adalah wanita pilihan langit. Putri, keluarga kaya raya. Kamu cuma anak miskin dari pegunungan. Pantas apa kamu untuknya? Aku memang tak pantas. Tapi penjahat sepertimu lebih pantas. Berdasarkan apa kau berani menilaimu? Jiang Zijo, dengar. Kalau mau keluar dari sini hari ini. Dengan utuh, sini. Merangkaklah lewat sini. Merangkaklah. Iya, Jiang Zijo, cepat merangkak. Kami ingin lihat si jenius sepertimu. Merangkak lewat selangkangan hege kami. Merangkak, cepat. Cepat merangkak, ayo. Heijigu, jangan keterlaluan. Berhenti! Kalian ngapain? Zijo! Awas! Zijo! Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Shen Aoning, kita teman masa kecil. Kau bisa tertarik sama pria jahat kayak Jiang Zijo? Shen Aoning, kau berani pukul aku demi Jiang Zijo. Yigu, jaga mulutmu. Aku yang mengejar Zizo. Dan akulah yang jatuh cinta tanpa bisa ditolong. Tian, McDonald's pasti tidak jadi. Nanti ayah ibu ajak kamu main ke taman hiburan ya. Yeay, taman hiburan. Sudah, kita pulang dulu dengan ibu. Ke taman hiburan, yuk. Shen Aoning, jadi ini kah? Pekerjaan yang sibuk setiap hari? Ayo pergi. Jiang Zijo, Aoning sudah melahirkan anakku. Kau takkan bisa mengalahkanku. Halo, aku ingin minta tolong. Kamu memalsukan kecelakaan agar aku bisa sukses. Meninggalkan Shen Aoning. Suamiku, kamu sudah pulang. Suamiku lihat dirimu, kamu naik mobil. Kenapa nggak bawa sopir? Lupa, tanganmu pernah cedera. Tanganmu sakitnya, aku sedih. Shen Aoning, dulu demi menikahiku, kamu berani putus hubungan dengan seluruh keluarga. Setelah menikah atas namaku, kamu menyumbang puluhan miliar. Bangun sekolah dasar gratis di seluruh negeri. Semuanya bernama Sekolah Zijo. Kalau aku ada kesulitan, selalu ada yang bantu di mana-mana. Kamu yang begitu sayang padaku, kok bisa berselingkuh? Suamiku, kamu kenapa? Aneh. Zijo kelihatannya seperti punya beban pikiran. Tidak apa-apa, Shen Aoning. Jika bukan karena laporan DNA Heijigu, tak mungkin dipalsukan. Aku tak percaya kamu yang sangat menyayangiku ternyata dengan pria lain melahirkan anak laki-laki. Mempermainkanku seperti orang bodoh. Suamiku, aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Suamiku, aku hamil 2 bulan. Suamiku, kita punya anak sendiri. 5 hari lagi, hari ulang tahun pernikahan kita. 2 kebahagiaan sekaligus. Apa? Zijo, kamu kenapa? Ini anak pertama kita. Setelah 8 tahun menikah, kamu tidak senang? Anak ini datangnya sungguh tidak tepat waktu. Aoning, Tian-Tian terus menangis mencari ibunya. Bisakah kamu datang menjenguknya? Suamiku, perusahaanku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Suamiku, kamu kenapa? Aoning, kamu hamil? Jangan pergi kemana-mana. Tidak. Zijo, urusan perusahaanku lebih penting. Kamu harus tahu prioritas.
Prioritas? Shen Aoning, mungkin di hatimu, aku sebagai suamimu sudah tak lebih penting dari Heigu kan? Kak Zhou sudah mengatur semuanya untukmu. 5 hari lagi kamu bisa pura-pura mati dan pergi ke luar negeri. Heigu. Heigu. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Bukankah putra kita yang menelepon mencari aku? Aoning, bukan hanya memikirkanmu setiap hari. Ada juga aku. Aku juga sangat merindukanmu. Membosankan. Zizou nunggu di rumah. Aku pergi dulu. Yigu, jangan seperti ini. Aoning, tinggallah menemaniku. Sebentar saja. Jiang Zizhou, Aoning sudah bosan denganmu. Aku punya putra dengannya. Kalau aku jadi kau, minggirlah sendiri. Higu. Halo, sayang. Ada apa? Aoning, kamu di mana sekarang? Aku sakit. Sayang, jangan cari masalah. Aku ada urusan di perusahaan. Malam ini, kalau sakit, pergilah sendiri ke rumah sakit. Aku sibuk dulu. Shen Aoning, kesehatan tubuhku tak lebih penting dari kamu dan Heigu. Tidur itu penting. Kak Zo, akhirnya sadar. Dokter bilang kau serangan jantung karena marah. Hampir mati. Untungnya, aku kebetulan mau cari kamu. Buat bahas detail pura-pura mati. Aku datang cari kamu ke rumah, lalu lihat kamu pingsan. Tapi dokter bilang, operasi butuh tanda tangan keluarga. Tapi istrimu tidak bisa dihubungi. Jadi aku yang menandatanganinya untukmu. Kak Zo, setelah kau nikah sama Kak Aoning, dia ganti semua asisten dan sekretarisnya. Dengan perempuan, dia berselingkuh. Dia selingkuh dengan Higu. Kak Zhou bilang, coba kita hubungi Kak Aoning. Mungkin dia ada urusan. Menghubungi Kak Aoning? Tidak perlu menghubunginya. Setelah ini tidak perlu lagi. Mulai sekarang jangan hubungi lagi. Tidak perlu. Kak Zhou, aku masih belum mengerti. Setelah tahu Kak Aoning selingkuh, kenapa kau tak langsung ajukan cerai? Shen Aoning berkuasa di Shenzhen. Lagi pula dia keras kepala. Kalau tidak memalsukan kecelakaan pesawat, mana mungkin dia lepaskan aku? Aoning, kenapa sekarang sudah mau pergi? Tidur lagi. Tidak. Zizou masih menungguku di rumah. Aoning, sekarang setiap hari tidak bisa bertemu ibunya. Kasihan sekali. Bagaimana kalau kau menceraikan Jiang Zizhou itu? Kita beri anak rumah tangga yang utuh. Maaf, Aoning. Aku salah bicara. Jangan marah. Aku peringatkan kau. Jangan berkhayal. Aku berhubungan denganmu hanya untuk mencari sensasi. Hanya anak Zizhou. Yang sah sebagai keluarga Shen. Anak sah? Aku mengerti. Aku tidak akan berkhayal lagi. Ngomong-ngomong, bibiku sebentar lagi pulang. Dia benci pria brengsek. Hati-hati. Kalau dia sadar sesuatu, kita celaka.
Jiang Zizo, aku dan Aoning tumbuh bersama sejak kecil. Semua karena kau merebutnya. Kau tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Sayang, lihat. Aku beli pulau ini. Kuhadiahkan untuk anak kita. Selain itu, di seluruh kota, sudah mulai taman hiburan. Nantinya pakai nama anak kita. Saat anak kita lahir nanti, akan kuselenggarakan pesta hari. Agar semua orang datang memberi selamat. Sayang, kenapa? Kamu nggak enak badan? Ayo ke rumah sakit. Sial, luka bekas operasi sakit. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Kamu tahu kan, lambungku lemah. Ada obat di meja, ambilkan. Sayang, tunggu aku. Sayang, obat ini kok berbeda dengan obat lambungmu biasanya? Obat baru dari dokter. Sayang, kalau begitu, hari ini kutemani di rumah seharian ya, sekalian. Kita stimulasi bayi kita. Malam ini, aku harus reuni sekolah. Sayang, aku tidak tega kamu pergi sendirian. Kutemani saja. Ku bilang dan Jiang Zizo datang. Shen Aoning pasti ikut. Dia takut Jiang Zizo hilang. Bagikan hadiahku untuk semua. Baik, Nyonya Shen. Astaga, jam channel seri terbaru. Harganya jutaan. Aoning selalu kasih kita hadiah mewah. Ini karena dekat kita sama Jiang Zizo. Jiang Zizo, kami iri padamu. Punya istri penyayang seperti ini. Sudahlah, silakan duduk, makan disajikan. Kenapa gelar reuni sekolah? Tanpa mengundangku? Kenapa? Kita kan beda kelas. Xiangli Xuena. Itu merek yang sangat terkenal. Tapi, kalian mungkin tidak tahu, itu perusahaan saya. Saya ingat Higu, bukan karena ini menargetkan Jiang Zizo. Ini dibuat bangkrut oleh Aoning. Ya, keluarga kami memang bangkrut. Tapi setelah itu, saya bertemu istri saya. Dia investasi puluhan miliar untuk saya, pakai banyak koneksi, dan bantu saya dirikan perusahaan. Dan tak cuma satu, ada. Pantas Shen Aoning 2 tahun ini. Sering keluar negeri buka pasar. Sibuk melahirkan anak untuk Heigu dan mendirikan perusahaan. Sayang, kenapa denganmu? Jiang Zizo, kamu laki-laki. Kok cenggeng? Kenapa selalu terlihat seperti setengah mati? Kalau tidak tutup mulut, keluar. Kalau tidak, aku buat kamu diam selamanya. Baik. Aku pergi, jangan marah. Sayang, kamu tidak enak badan di mana? Tidak apa-apa. Aku ke toilet dulu. Jangan ikut. Jijo, kenapa hari ini kelihatan? Aneh. Hijiku, kamu mau apa? Jiang Zizo. Jangan lihat Aoning memukulku karena kamu. Tapi dia tetap untukku melahirkan anak laki-laki berusia 5 tahun. Ini bukti hatinya sudah condong padaku. Hei, percaya tidak? Kalau aku kirim pesan sekarang, bilang anaknya demam, dia
pasti akan mencariku. Sayang, perusahaanku darurat. Aku pergi dulu. Sudah bicara dengan manajer, pengeluaran hari ini ditanggungku. Mainlah dengan teman-teman. Auneng, serahkan urusan perusahaan ke asisten. Bukannya janji temani aku hari ini. Tinggal. Boleh? Tidak. Suamiku, aku akan pulang malam ini untuk menemanimu ya. Shen Aoning, ternyata hatimu sudah lama berpaling. Aoning, hari ini, karena Hanju Bongge, aku datang ke reuni cari kamu. Tapi lihat kamu mesra dengan Jiang Zijo, aku jembur sampai hampir gila. Makanya tadi bicaraku kasar. Tak kusangka kau pukul aku demi dia. Kau hamil kau bisa marah-marah. Siapa suruhmu tantang Zizo di depan umum? Tapi hari ini, pukulanku memang terlalu keras. Begini, apapun yang kau mau, minta padaku. Ini kompensasiku untukmu. Aku mau pulau barumu. Ulang tahun Tian-Tian sebentar lagi, berikan itu sebagai hadiah untuknya. Tidak. Pulau itu, ku beli untuk anakku dan Zizo. Mana mungkin itu anakmu dan dia? Bulan kau hamil, kita sering bersama. Jangan ngawur. Anak ini pasti milikku dan Zizo. Eoning, aku sudah minta master hitung. Pulau itu sangat kokok zodiak Tian-Tian, membawa keberuntungan. Lagi pula, kau janji beri aku kompensasi. Kumohon, Ratu. Aku mohon, kabulkan. Aku janji sama Zizo, pulang temanin dia malam ini. Harus pulang? Eoning, aku sangat merindukanmu belakangan ini. Apa kau merindukanku? Baik. Aku mandi dulu. Kumohon. Baik. Shen Aoning, kamu putri majikan. Kenapa kerja jadi pelayan di sini? Sangat melelahkan. Jiang, Zizo, bukankah kau bilang kita bukan dari dunia yang sama? Sekarang aku sedang memahami duniamu. Asalkan bisa menemanimu, seberat apapun aku sanggup menanggungnya. Shen Eoning, rupanya cintamu. Sudah lama bukan milikku lagi. Halo, Kakjo. Minta jimat pelindung di kuil sakti. Ada keperluan mendadak. Ambilkan untukku. Baik. Tapi, untungnya aku bisa pergi dalam beberapa hari. Shen Aoning, asalkan jauh darimu, semuanya akan membaik. Kata Xiaoshu, Kel terkenal. Dermawan, apakah Anda Jiang Zizo? Biksu, bagaimana Anda tahu nama saya? Setahun lalu, ada dermawan Shen Aoning menyumbang juta untuk kuil
bersujud di kala engkau. Dari kaki gunung Kekuil memohon jimat untuk Anda. Dia tak bawa pulang jimatnya. Ditempatkan di sini, agar kami baca sutra memberkatinya. Shen Aoning telah melakukan banyak hal untukku, namun masih mengkhianati cinta kita. Amitabha, dermawan dan istri hidup rukun. Saya pun tenang. Hari ini, karena kebetulan, karena dermawan telah datang ke sini, silakan bawa pulang jimat perlindungannya. Terima kasih, biksu. Tunggu, dermawan. Dermawan Shen, saat itu, juga minta 2 jimat pelindung. Dermawan, bawa pulang semuanya. Shen Aoning bersusah payah seperti ini. Ternyata juga untuk Heigu dan ayahnya. Sayang, aku sangat merindukanmu. Meski kita hanya berpisah beberapa jam, tapi aku merasa seperti melewati beberapa abad. Tak tahu nanti tanpa kamu. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa hidup? Benarkah? Tentu saja. Ngomong-ngomong sayang, pulau yang kubeli untuk anak kita sudah kuperiksakan ke ahli Feng Shui. Feng Shui-nya kurang bagus. Tapi aku mau beli 2 lagi. Sayang, menurutmu bagaimana? Terserah kamu. Kenapa selalu terasa Zizo belakangan ini cukup dingin padaku? Sayang, apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal? Tidak, Aoning. Beberapa hari lagi, aku naik pesawat pribadimu ke luar negeri. Aku pesan hadiah untukmu di luar. Mau ambil sendiri. Sayang, kamu masih sakit. Perjalanan ini memakan jam terbang. Ini terlalu melelahkan. Lebih baik aku saja yang pergi. Hadiah peringatan pernikahan. Harus aku yang ambil. Sayang yang baik. Kalau begitu, aku menunggumu pulang. Aoning, aku ingin pergi melihat pondok kecil itu. Aduh, gigiku merengek ingin tinggal di sana. Pondok Keikoku dan Jijo. Ku beri dia kunci. Hari ini dia bawa Tian-Tian main ke sana. Kasih, lain kali saya. Aku ingat, kamu padaku. Kali ini aku ungkapkan perasaan. Terjadi di pondok kecil itu. Di sana, kita berjanji sehidup semati. Sekarang siang. Sore ini aku pergi untuk selamanya. Aku ingin melihatnya sekali lagi. Anggap perpisahan terakhir. Baiklah kalau begitu. Kekasih, cepat masuk. Shen Aoning, kenangan cinta kita terdalam. Kau berikan pada Heigu dan anak itu. Kekasih, jangan salah paham. Zat istirahat. Aku taruh di pondok kecil itu, belum ambil. Kekasih, ada apa? Sayang, ada apa? Tidak apa-apa. Aku cuma ingin pulang. Sayang, ya, aku ke toilet dulu. Tunggu aku di bawah. Bukannya sudah kusuruh bawa anak pergi. Kenapa masih di sini? Kakak. Shen Aoning, ternyata baik cintamu maupun dirimu sendiri sudah benar-benar busuk sampai ke akarnya.
Sayang, aku sudah siap. Ayo, kita pergi. Oh, Ning. Aku naik pesawat. Tunggu aku pulang ya. Kita rayakan bersama hari jadi pernikahan kita. Baik. Sayang, aku tunggu kamu pulang. Hadiah untukmu sudah kutaruh di mobil. Shen Aoning, selama ini kau mempermainkanku. Sekarang biarkan aku balas. Sayang, biar aku antar kamu ke bandara. Tidak usah. Aku tahu kamu sibuk sekali. Sebentar lagi pasti ada yang cari kamu lagi. Kenapa aku merasa Zizo hari ini agak aneh? Aduh, Higu, kamu gila. Kalau Zizo lihat, bagaimana? Dia sudah pergi. Kemana mungkin balik lagi? Uning. Aku tahu tadi kamu belum puas. Ayo kita lanjutkan. Aku pakai baju Jiang Zizo loh. Tidakkah ini membuatmu bersemangat? Selamat tinggal, Shen Aoning. Semoga kita tak bertemu lagi. Direktur Chen. Direktur Chen. Direktur Chen. Buruk. Aduh. Ini pasti urusan sangat penting. Direktur Shen Bapak Jiang. Pesawat baru keluar wilayah udara, langsung jatuh di samudra. Apa katamu? Aoning. Bagaimana kalau kita lanjutkan dulu? Pergi. Aoning. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Padahal belum lama ini, Zizo masih berbicara baik-baik denganku. Dia juga bilang akan membawakanku hadiah ulang tahun dan menyuruhku menunggunya. Direktur Shen turut berduka cita. Aoning, kamu kenapa? Direktur Shen, kalau tidak, biar aku antar ibu ke rumah sakit dulu. Aku tidak mau ke rumah sakit. Zizo tidak mungkin celaka. Ya, aku akan pergi mencari Zizo. Aku akan cari Zizo. Aoning. Shen Aoning. Aku pantas mendapatkannya. Aku biarkan Jiju sendirian pergi luar negeri ambil hadiahku. Aku seharusnya menemani mereka pergi bersama. Zizo, kamu jangan sampai ada apa-apa ya. Direktur Shen, tim penyelamat sudah menyisir area dekat lokasi kecelakaan suami Anda. Seluas ratusan mil laut. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang selamat. Kalau tidak ketemu, teruskan mencari. Katakan pada mereka, habiskan semua biaya, habiskan semua yang kita punya, harus temukan Zizoku. Pergi! Sayang, nanti kalau perusahaan saya sudah tidak sibuk, kita pergi liburan ke Islandia ya? Tentu saja boleh. Asalkan bisa bersama istriku. Kemana saja boleh.
Zijo! 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 Kamu di mana? Zijo! 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 Aoning, Aku tahu pasti kamu baik-baik saja. Zijo! Zijo! Zijo, sebenarnya kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Bagaimana? Sudah menemukan Zizo? Maaf, Direktur Shen. Tim penyelamat sudah berusaha maksimal. Aoning, pesawat ini kecelakaan di samudra. Hampir tak mungkin ada yang selamat. Jiang Zijo ini, dia mungkin sudah meninggal. Aku tahu kamu sangat sedih. Tapi kamu harus menerima kenyataan. Shen Aoning, kamu berani memukulku. Kamu bohong. Zizo berjanji padaku. Dia akan bersamaku seumur hidup. Dia akan bawa aku ke Irlandia. Kami akan keliling dunia, ke banyak tempat. Dia tak mungkin celaka. Zizo tak mungkin celaka. Aoning, dengarkan aku. Pergi kau. Kamu juga, pergi. Aku pergi, tapi jangan marah. Hati-hati dengan bayi di kandunganmu. Zijo. Saat itu, apakah kamu sangat takut? Aku berjanji tidak akan membiarkanmu sendirian. Tunggu aku. Aku akan segera menemanimu. Aku akan menemanimu. Zijo. Direktur Shen, keponakan perempuan Anda menelan banyak pil tidur. Meskipun nyawanya terselamatkan, janinnya tidak terselamatkan. Apa? Janinnya tidak terselamatkan. Mengapa? Janin ini milik Aoning dan suaminya. Kenapa kamu begitu emosional? Direktur Shen, saya tumbuh bersama Aoning. Saya sedih atas keadaannya. Aoning, Kenapa aku belum mati? Kalau aku mati, aku bisa bertemu Zizo. Shen Aoning, sebelum berbuat bodoh, pikirkan orang tuamu. Mereka cuma punya kamu. Untung pembantu cepat sadar, lalu telepon. Apa yang mereka lakukan? Tolong Bibi sampaikan pada mereka, anggap saja tak pernah punya anak sepertiku. Tanpa Zizo, hidupku tak berarti. Demi Jiang Zijo dulu, Aoning rela putus hubungan dengan keluarga. Dia bunuh diri karena cinta. Aku penasaran, sihir apa yang dimiliki Jiang Zijo, sampai Aoning tergila-gila. Bibi, di mobil yang sering kugunakan, ada map dokumen di kursi penumpang depan. Bisa tolong ambilkan untuk... Aoning, aku ambilkan untukmu. Tidak perlu. Bibi saja yang ambilkan. Baik. Anak siapa ini? Kok mirip Aoning ya?
Pergi kau dari sini. Oning, kau sengaja mogok makan? Biar temani Jiang Zijo di sana. Walaupun tak peduli orang lain, pikirkan darah dagingmu sendiri. Darah daging sendiri, Aoning dan Jiang Zizhou bukannya tak punya anak. Shen Aoning, kalau kau ingin mati, ku akan bawa Tian-Tian mati bersamamu. Tanpamu, hidup kami tak berarti. Ibu, minumlah sedikit bubur. Tian-Tian tak mau ibu sakit. Anak baik. Shen Aoning ternyata berselingkuh. Barang yang kau minta. Terima kasih, Tante. Jiang Zizhou, Aoning melahirkan putraku. Kau takkan bisa mengalahkanku. Bagaimana mungkin? Walaupun aku juga tak menyukainya, tapi aku sedih ia meninggal. Ia sudah tiada. Yang hidup harus terus jalani hidup. Aoning, kenapa tiba-tiba marah padaku? Mengapa? Katakan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan. Mengapa? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Bukankah sudah lama aku katakan padamu? Apa yang kamu mau? Ku berikan, tapi Zijo tak boleh tahu soal ini. Hei, berani-beraninya kamu. Berani kamu bawa ini ke hadapan Zijo. Berani kau menantangnya. Terus-terusan. Ibu, jangan cekik ayah. Panggil orang. Bawa anaknya pergi dulu. Baik. Sudah cukup. Kau mau membunuh? Shen Aoning, aku sudah banyak berkorban untukmu. Kau benar-benar hendak membunuhku. Semua sampai di titik ini. Apa kau sama sekali tak bersalah? Kalau bukan karena kau selingkuh denganku, mana kesempatanku menjeratnya? Kau mau alihkan semua kesalahan padaku saja. Mimpi. Tidak, bukan seperti katamu. Bukan begitu. Shen Aoning, jangan bohongi dirimu. Jiang Zijo kecelakaan pesawat. Dia putus asa dan cari maut. Kau akar semua kejadian ini. Tidak. Aku tidak membunuh Zijo. Aku tidak bersalah. Direktur Shen, kenapa darahnya lagi? Aku takkan mati. Panggil dokter. Baik. Shen Aoning, kurasa kau tak peduli dengan aturan keluarga Shen kamu. Berselingkuh saja sudah. Kau malah punya anak. Tante, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tak tergoda, Heigu. Kalau tidak, aku tak akan kehilangan Zijo. Sudah begini keadaannya. Lebih baik kau segera buatkan makam simbolis untuk Jiang Zijo. Tidak. Tante, Zijo pasti belum meninggal. Aku terlalu mengenalnya. Dia pasti tahu aku tak akan bercerai. Yati, dia pura-pura mati dan bersembunyi. Tante, Shen Aoning, aku tak mengerti. Kalau kau cinta Jiang Zijo, kenapa selingkuh dengan Hijiku? karena... Tante, aku benar-benar tahu salahku. Tapi aku tak bisa hidup tanpa Jiang Zijo. Bagaimanapun caranya, aku harus menemukannya. Aku akan katakan padanya betapa aku mencintainya. Selidiki. Siapa saja yang dihubungi Zizo belakangan ini? Baik. Halo, Direktur Jiang. Xiao Shu, produk perusahaan kami. Sudah sukses. Data investasi pasar bagus. Sekarang ada mitra. Menunggu kerjasama. Hebat, Joja. Baru sebentar, perusahaanmu sudah berkembang pesat. Hanya keberuntungan. Xiao Shu, kau tahu, aku tak bisa datang langsung. Jadi, negosiasi dengan mitra. Kusiro yang padome. Tak masalah, Joga. Urusanku aman. Direktur Shen, karyawan perusahaan teknologi yang ingin diajak kerjasama sudah datang. Halo, Direktur Shen.
Saya perwakilan Jiang Group. Bukankah ini Xiao Shu, saudara dekat Jiang Zizo? Direktur Shen. Silakan lihat produk perusahaan kami. Produk kami berkualitas tinggi, bisa dikembalikan dalam hari tanpa alasan. Menurut Aoning, pesawat jatuh itu dikendalikan dari jauh dan Xiao Shu, ahli mahir dalam hal ini. Tampaknya Jiang Zizo pasti dibantunya agar bisa pura-pura mati dan tipu semua orang. Kalau dia di sini, Jiang Zizo pasti di sini. Direktur Shen, apakah ada tambahan untuk kerja sama ini? Tidak. Nanti asistenku akan datang untuk urusan penandatanganan. Baik, Direktur Shen, saya permisi. Selidiki di mana dia tinggal dan dengan siapa dia tinggal. Baik. Tunggu. Apakah anak laki-laki itu belum juga ditemukan? Kakak, bagaimana bisa dua anak itu menghilang seketika? Galis Hazel itu sumber uang. Aku masih menunggu untuk menangkapnya, lalu memeras orang tuanya untuk tebusan. Jangan sampai dia kabur. Zhao Chai, yang mereka tangkap itu aku. Serahkan saja aku, bisa pergi. Aku alihkan perhatian mereka, kamu lari. Zhao Chai, jangan. Kalian, tangkap aku. Zhao Chai, jangan. Tuan Shen, kami sudah periksa seluruh gunung itu dan desa-desa sekitarnya, tapi tak temukan satupun pria bernama Chen Zhaochai. Chen Zhaochai, di mana kau sekarang? Aoning. 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 Perusahaanku hampir bangkrut. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Aku salah. Tak seharusnya tantang Jiang Zijo. Semua aku lakukan karena cintamu. Aku mohon Aoning, demi anak kita, tolong selamatkan perusahaanku. Karena baik kamu maupun anak itu tak ada artinya dibanding selai rambut Jiang Zijo. Lagi pula, perusahaanmu kuhancurkan dengan sengaja. Apa? Perusahaanmu bangkrut karena aku yang menyuruh orang menghancurkannya. Eneng. Eneng, kenapa kau perlakukan aku begini? Mengapa? Masih tanya mengapa? Semua ini gara-gara kamu. Aku kehilangan Jiang Zijo. Aku juga akan buat kamu rasakan. Rasa kehilangan segalanya. Aoning, lepaskan aku. Aku salah. Meski sehari jadi suami istri, ada ikatan 100 hari. Antara kita masih ada perasaan, kan? Siapa pasangan? Di hatiku, yang pantas menjadi suamiku hanya Jiang Zizo. Aoning, panggil satpam ke sini. Seret sampah ini keluar untukku. Jangan. Aoning, jangan perlakukan aku seperti ini. Akulah yang paling mencintaimu. Mengapa hatimu hanya untuk Jiang Zizo? Aoning. Halo, Xiao Shu. Ada apa? Kazu, kabar baik. Kita sudah kerja sama dengan Sunmi. Bagus. Kamu. Hei sayang, siapa wanita ini? Kamu kenal? Dia bibiku. Sudah beberapa kali berturut-turut jadi orang terkaya. Wah, dia sangat hebat. Kamu bibi dari Shen Aoning? Jiang Zizo, sudah lama mendengar namamu. Bagaimana kau menemukanku? Berkat Xiao Shu, teman baikmu. Kalau bukan dia, perusahaan kami dipilih. Jadi mitra produksimu. Aku tak akan mudah menemukanmu. Kamu direktur perusahaan Sunmi? Lepaskan aku. Lari apaan? Aku tak akan berbuat apa-apa. Tapi kau harus ikut aku menemui Aoning. Apa? Ibu Shen, aku bebas pergi kemanapun. Kau tak berhak ikut campur. Lepaskan tanganmu. Memang? Tapi, Aoning ancam bunuh diri mohon padamu. Karena kau pura-pura mati. Setelah menduga kau masih hidup. Dia gila-gilaan cari kau ke seluruh dunia. Ikut aku pulang, ketemu dia. Tak perlu bertemu lagi. Kami sudah seperti orang asing.
Memang salah Aoning berselingkuh. Kau bisa cerai darinya, bukannya menghindar seperti sekarang. Benar, aku memang menghindar. Tapi kalau ada pilihan, siapa rela meninggalkan segalanya dan bersembunyi dengan nama samaran? Aku melakukan ini bukan cuma untuk membalas dendam, tapi juga agar dia berhenti menggangguku. Ikutlah pulang dulu bersamaku. Kalian bisa bicara baik-baik langsung. Bukannya seperti sekarang. Shenzi, kau sama sekali tak paham Shen Aoning. Dia takkan mau bercerai dariku dan takkan melepasku. Dia akan melakukan hal gila. Kalau peduli padanya, jangan bilang kau menemuiku. Maaf, aku menolak. Ikut aku pulang. Kalau kau memaksa aku ikut, kau hanya akan membawa pulang mayatku. Kau, Shenzi, lebih baik mati daripada bertemu Shen Aoning. jangan kejar. Kita akan kabur. Direktur Shen. Ani, semakin kulihat Jiang Zijo, semakin familiar. Apa? Kamu bilang rekan bisnis itu Shenzi? Dia adalah bibi dari Shen Aoning. Benar-benar tak terduga. Seandainya aku tahu dia, bibi Shen Aoning, lebih baik produkku gratis daripada kerja sama dengannya. Maaf, Zizo. Ini bukan salahmu. Dunia ini sangat besar. Siapa sangka bertemu dengan perusahaan bibi Shen Aoning? Kalau begitu, Zizo, kita harus apa sekarang? Shenji sudah tahu. Shen Aoning pasti segera datang. Kita tak bisa tinggal di Beijing lagi. Aku sudah beli 2 tiket pesawat hari ini. Kita berangkat segera. Baik. Jiang Zijo, kalian mau pergi kemana? Shenji, apa maumu? Aku cuma mau hidup tenang. Kamu kuma bibi Shen Aoning. Lepaskan aku. Kamu boleh pergi, tapi dia harus tinggal. Mengapa dia tidak bisa pergi? Karena kontrak ini, awalnya temanmu yang menandatanganinya. Kontrak belum selesai. Kalau kamu kabur, berarti melanggar kontrak. Harganya, temanmu harus mendekam di penjara selamanya. Apa? Shenji, dia keponakanmu. Shen Aoning yang berbuat jahat. Kenapa larang Kak Zhou pergi? Kak Zhou, jangan hiraukan dia. Kamu pergi dulu. Aku ada cara. Tidak. Kamu sudah cukup bantu aku. Aku tak tega celakakan kamu. Direktur Shen, aku bersedia tinggal untuk menyelesaikan kerjasama. Kudengar kamu cinta penelitian ilmiah. Sebagai imbalannya, aku akan beri akses ke semua aset dan teknologi inti perusahaanku. Pak Shen, sudah selidiki tuntas. Apa alasan saya untuk menolak? Lebih baik pindah ke sini. Aku bisa lebih tenang, kerjasama kita juga lebih lancar. Bagaimana? Kak Zhou, jangan setuju. Perempuan keluarga Shen tak ada yang baik. Tenang, jangan khawatir. Baik. Tenangkan dulu Jiang Zizo. Tunggu dia tenang, lalu minta dia bicara baik-baik dengan Aoning. Kamar kamu di lantai 2. Saya masih ada kerjaan. Silakan buat diri nyaman. Baik. Bibi Shen Aoning. Ternyata dingin seperti kabar beredar. Aku alihkan perhatian mereka. Kamu lari cepat. Jokai, gadis kecil itu bagaimana? Dia sudah pulang selamat? Jiang Zizo. Bisa temani aku minum sebentar? Pak Shen terlihat murung. Ada yang mengganggu pikiranmu. Aku Zepati Shen Aoning. Aku juga punya seseorang yang paling ingin kutemukan lagi. Jadi, kau zakiti orang. Yang kau cari itu? Tidak. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Atau bagaimana wajahnya sekarang. Kupikir, jika suatu hari kutemukan anak ini, akan kulakukan
Apapun untuknya. Asal dia bahagia. Tak kuzangka Shenzi yang serba bisa ini. Juga menyimpan seseorang yang penting di hatinya. Terus tersiksa. Kalau begitu pasien, beritahuku nama orang yang ingin kau cari. Mungkin aku bisa membantumu mencarinya. Dia bernama Chen. Apa? Pesankan. Aku tiket penerbangan terdekat. Tidak apa? Sudah larut tidak aman. Aku antar kamu. Tidak perlu. Terima kasih. Orang yang dicari Shenzi, kebetulan marga keluarganya sama dengan nama lamaku. Pak Shen, cepat tenangkan Bu Shen. Dia mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya. Nyaris tewas. Kalau tahu bakal begini, nggak akan aku mulai. Bibi? Bibi? Apa yang kamu lakukan? Bibi? Tolong carikan Zijo untukku. Sudah kukirim banyak orang tapi nggak ketemu juga. Aku nggak tahu di mana dia. Aku mohon tolong bantu carikan Zizu. Berdiri dulu. Enggak, Bibi. Aku cuma mau ketemu Zizo sekali lagi. Asal tahu dia baik-baik saja. Kalau enggak, aku benar-benar nggak bisa hidup. Bibi, tolong bantu aku. Berdiri dulu, baru bicara. Aku tahu. Di mana Jiang Zizo? Apa? Kok Tuan Shen pulang hari ini? Shen Aoning, kenapa di sini? Zizo. Jiang Zizo, 2 hari ini perasaanmu jauh lebih stabil. Silakan Aoning datang. Aku tahu, dia bersalah karena selingkuh. Tapi, kamu juga salah karena pura-pura mati. Sekarang, kuharap kalian bisa tenang. Dan bicara lagi. Tenang? Shenzi, kalau nanti kamu menikah, suamimu selingkuh, punya anak dengan orang lain, menyembunyikannya darimu bertahun-tahun. Di tempat kalian memadu kasih, bermain asmara, kok bisa tenang bicara dengannya? Maaf. Aoning, karena tak ketemukanmu. Dia sayat pergelangan tangannya lagi. Aku tak punya cara lain. Zizo, tanganku sakit sekali. Shen Aoning, tanganmu sakit atau tidak, urusanku apa? Aku pura-pura mati untuk hindari kamu. Kenapa kau masih memaksaku? Zizo, aku salah. Hukum aku sesukamu. Bunuh aku saja kalau marah. Tapi jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Shen Aoning, hari itu, saat kau dan Heigo bercinta di gubuk pohon, aku di luar. Dengar semuanya. Seumur hidup, aku tak akan bisa melupakannya. Kalau kau masih mengingat masa lalu kita, jangan muncul lagi di hadapanku. Karena setiap kali melihatmu, aku langsung teringat hari itu. Aku ingin muntah. Aku ingin muntah. Zizo, maafkan aku salah. Kumohon maafkan aku. Aku salah, maafkan aku. Aoning, Kamu, Shen Aoning, aku dan kamu sudah tidak mungkin lagi. kenapa? Shenzi, kau menghancurkan ketenangan hidupku. Aku juga akan membuatmu membayarnya. Karena aku menyukai bibimu. Mana mungkin? Jiang Zizo, apa kau gila? Zizo, jangan lakukan ini hanya untuk buatku marah. Kau sengaja. Ada apa? Tidak percaya? Bibimu sukses dan cantik. Aku suka dia. Aneh. Zizo. Jadi, kau pikir aku kotor? Kalau tidak, Jiang Zizo, lepaskan aku. Atau jangan salahkan aku jika aku tidak berlaku sopan. Aoning, jangan dengarkan dia. Shen Aoning, setiap kali aku melihatmu, aku teringat kau dan Heigo bercumbu di belakang punggungku. Itu membuatku muak. Tidak. Tidak. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini tidak benar.
Aoning. Inilah yang kau inginkan. Shenzi, jangan kau balikan tuduhan. Bukankah ini yang ingin kau lihat? Lagi pula, kehadapanku. Bibi, selamat bekerja. Keterlaluan. Shen Xie, jangan pikir hal aneh lagi. Direktur Shen hari ini, Pak, dia sudah gila. Ada lift tidak naik, malah memaksa naik tangga. 20 lebih lantai. Benar-benar bikin mati. Kamu pulang ya. Kebetulan makanan sudah siap. Cuci tangan dulu, lalu makan. Zizo, apa yang kamu lakukan ini? Aku memasak makanan ini lama sekali. Lihat, tanganku sampai terluka. Shen Aoning, kemarin aku sudah menjelaskan dengan jelas. Tolong jangan lakukan hal yang sia-sia ini lagi. Zizo, masakan ini tidak sesuai seleramu. Aku akan memasak ulang. Shen Aoning, apa kamu perlu aku mengulangi perkataanku kemarin? Jiang Zizo, kamu boleh mengatakannya ribuan kali. Oh, tapi aku tak akan mendengarkan. Aku juga tak akan melepas bibiku. Ini sudah pindah keluar. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini merawatmu. Sampai kau maafkan aku. Mimpi, Shen Aoning. Mau tinggal? Baik, aku yang pergi. Jiang Zizo, jika kamu menghilang dari hidupku lagi, teman baikmu Xiaoshu, teman-teman dan gurumu, dia akan kusulitkan sampai tak punya tempat berpijak. Shen Aoning, tidakkah kamu merasa memalukan? Aku juga tak ingin begini. Tapi Zizo, ini satu-satunya cara kau tak meninggalkanku. Bukankah begitu? Sayang, aku sudah memasak ulang makanan. Mau makan sedikit sebelum tidur? Keluar. Baik. Sayang, kalau nanti kamu lapar, akan kumasak lagi untukmu. Shen Aoning, jangan sentuh aku. Sayang, jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Aoning, aku tidak bisa melupakan maupun memaafkan perselingkuhanmu. Kita sudah tidak mungkin lagi. Apa gunanya kamu melakukan ini? Mari kita berpisah dengan baik. Tidak. Ini bukan yang ingin ku dengar. Ini bukan yang ingin ku dengar. Sayang, aku tahu kamu tak mau lihat aku sekarang. Aku tidur di kamar tamu. Zizo, makanan siap. Habiskan dulu. Melihatmu, bikin aku hilang nafsu makan. Kalau begitu Zizo, nanti malam pulang lebih cepat. Zizo, apa yang harus kulakukan supaya kita bisa kembali seperti dulu? Siapa yang bisa menemani minum hingga senang hari ini? Uang ini semuanya akan jadi miliknya. Pergi semua dari sini. Tunggu. Jiang Zizo, kau tahu tidak? Kau sedang melakukan apa? Kau benar-benar perusak suasana. Aku tentu tahu. Shen Aoning, aku juga tahu kau selama ini menyuruh orang mengawasiku. Tapi kenapa kau boleh memelihara pria? Sementara aku tidak boleh cari wanita. Sayang, pulang bersamaku ya. Orang-orang ini sangat kotor. Shen Aoning, mereka kotor. Apa kau bersih?
Rasakan nuranimu. Aku tahu kau dengan Heigu. Tapi pura-pura tak tahu, biarkanmu bersenang-senang. Sejak kapan kau jadi begini? Tapi, Jiang Zijo, masih kau tak setuju? Dengan perselingkuhan Aoning, jangan menyerah begini. Bibi, kau masih belum pergi? Urusanku mencari wanita, istri resmi pun tak berhak ikut campur. Kau siapa? Berani atur aku? Kalau tak ada kerjaan, minum air saja. Jiang Zijo, kau. Sudah, kalau tidak mau main, keluar. Jangan ganggu aku minum dengan si cantik. Pulang dulu. Kalian berdua, tenang sebentar. Aku tak bisa lihat priaku dengan wanita lain bersenang-senang. Zhou, salahku. Kamu suka minum alkohol, kan? Tidak apa, anggap saja aku seperti mereka. Shen Aoning, kenapa belum mengerti? Aku tak cinta kamu. Sejak kamu khianat, kita sudah selesai. Tidak, aku tidak percaya. Shicho, cinta kita dulu sangat menggebu. Ingat bekas cambukan di punggungku? Kulakukan itu untuk menikahimu. Bagaimana bisa kau tak mencintaiku? Haha, Kak Zhou, gawat. Ibumu tidak bisa bertahan. Apa? Zizo, aku akan menemanimu masuk. Kamu tunggu di luar. Dilarang masuk. Anak kamu datang. Selama bertahun-tahun ini, ibu bersalah kepadamu setelah menikah lagi. Ibu tidak terlalu mempedulikanmu. Bu, aku tahu kamu juga hidup dengan susah. Zhao Cai, maafkan ibu. Maafkan ibu. Selama bertahun-tahun, aku terus menyalahkanmu karena ayahmu yang suka melakukan kekerasan rumah tangga. Kenapa dia juga dipanggil Zhao Kai? Bu, semuanya sudah berlalu. Nenek tua tadi, kenapa memanggil Jiang Zizo sebagai Zhao Kai? Nama lamanya, bermarga Chen Zhao Kai. Ibunya bermarga Jiang. Dia ingin tinggalkan masa lalu, jadi pakai nama itu. Kalau begitu di punggungnya, apakah ada bekas luka? Tante, bagaimana kamu tahu? Jiang Zizo adalah yang menyelamatkanku dulu. Ya ampun, sudah kupikirkan berulang kali. Setelah ketemu anak itu, akan kuberi dia yang terbaik di dunia. Penuhi semua keinginannya. Tapi ternyata, Jiang Zizo adalah anak laki-laki itu. Aku malah melanggar keinginannya, membawa Shen Aoning ke hadapannya. Membawa luka dan masalah baginya. Zhao Cai, kalau ada kehidupan selanjutnya, ibu harap tak ada ayah jahat. Kita jadi ibu dan anak yang bahagia. Saat itu, ibu baru bisa. Ibu, jangan pergi. Zijo, jangan sedih. Kamu masih punya aku. Aku akan merawatmu. Zijo. Siapa butuh perawatanmu? Pergi. Zijo. Pergi. Jiang Zizo, jangan bersedih lagi. Arwah ibumu di surga juga tak ingin melihatmu terlarut dalam kesedihan. Aku tak pernah menyalahkan ibuku bercerai. Masa kecilku penuh kesakitan. Dan tangisannya. Juga sikap kasar ayahku. Jadi, saat tahu dia bercerai, sebagai anaknya, aku bersyukur dia terbebas. Pakailah jaket. Jangan sampai kedinginan. Bibi, Zizo adalah suamiku. Tak perlu repot-repot Bibi mengurusnya. Zizo, kamu seharian belum makan. Kalau tidak,
Ayo kita makan dulu. Zizo! Kasihanilah aku, Shen Aoning. Jangan muncul hari ini. Membuatku jijik. Pergi. Zizo! Apakah tidak peduli apa yang kulakukan? Aku tidak bisa mendapatkanmu kembali? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Mungkin membawa Shen Aoning ke Jiang Zizo. Itu salahku. Jiang Zizo, berhenti. Kita suami istri. Aku tak izinkan kamu tinggalkan Shen Cheng. Zizo, aku tahu aku salah. Pulang bersamaku ya. Rumah? Shen Aoning, antara aku dan kamu tidak ada rumah. Zizo, aku tahu salahku. Janji, mulai sekarang tak akan lihat laki-laki lain. Aku juga tak akan berhubungan dengannya. Zizo, aku berjanji mulai sekarang hanya mencintaimu seorang. Shen Aoning, ayo kita bercerai. Mohon, tunjukkan belas kasihan. Jangan siksa aku lagi, bisa? Jika sisa hidup harus menghadapimu, lebih baik aku mati saja. Zizo, jangan bercerai ya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Shen Aoning, lepaskan saja. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Shen Aoning, apa yang kamu inginkan? Zizo, kamu tidak mau pun, aku akan membawamu pulang ke rumah kita. Shen Aoning, lepaskan aku. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Apa yang kamu lakukan ini ada artinya. Zizo, aku tahu kamu marah. Kata-katamu itu hanya luapan emosi. Begitu pulang, ingat masa lalu dan kenangan manis kita? Pasti kamu maafkan aku. Pasti hatimu akan berbalik lagi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kamu. Lepaskan. Hentikan. Bibi, kenapa kamu datang? Shen Aoning, suruh orangmu lepaskan Jiang Zizo. Meski kalian suami istri, tindakanmu ini tetap melanggar hukum. Bibi, kamu juga tahu kami suami istri. Sebagai orang yang lebih tua, bukankah kau terlalu banyak ikut campur? Dia mitra kerja di perusahaanku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Selain itu, aku lebih tua darimu. Beraninya kau bicara begitu padaku. Bibi, tak ingatku, dulu kamu bukan orang yang suka ikut campur. Kamu harus paham, Zizo menciummu bukan hal besar. Dia hanya ingin membuatku marah. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira dia menyukaimu. Bibi, apa yang kamu lakukan ini? Sudah kukatakan, selama aku ada, tidak ada yang bisa membawa Jiang Zizo pergi. Apa yang kau tunggu? Cepat kembalikan Jiang Zizo. Tapi, Nona, kita tak mungkin menang lawan orang Direktur Shen. Kalau kau masih bertingkah seenaknya, aku tak keberatan ganti penerus keluarga Shen. Kau, Bibi, kau gunakan Jiang Zizo untuk ancam aku. Ayo kita pulang. Shenzi, meskipun kau bibiku, aku tak boleh merebut Zizo dariku. Hari ini kau pasti kaget. Minumlah susu hangat untuk menenangkan diri. Direktur Shen, hari ini kau abaikan keponakanmu sendiri. Lalu apa maumu bantuku? Jiang Zizo, masih ingat gadis kecil yang kau selamatkan? Di gunung dulu. Shenzi, kau orang waktu itu, kakak yang diculik itu. Aku memang orang yang kau cari-cari selama ini. Pantasan kau mau membantuku. Maaf, aku sebelumnya tidak tahu kalau kau adalah Zhao Cai. Kalau tahu, Shen Aoning bunuh diri berapa kali, aku takkan bawa dia padamu. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Lagi pula kau dan Shen Aoning. Aku Kumijing menjauh darimu.
Sudah larut. Kau istirahatlah lebih awal. Tenang saja. Aku akan mengendalikan Shen Aoning. Aku tak akan biarkan dia mengganggumu lagi. Rapat segera dimulai. Kenapa tak bisa dapat taksi? Jiang Zijo, aku antar kau ke kantor. Takuza, Direktur Shen. Hello, Direktur Jiang, mitra sudah sampai. Kapan sampai? suruh mereka tunggu. Aku segera sampai. Aku lupa memberitahumu. Sekitar sini jarang ada yang memesan taksi. Sia-sia saja kau menunggu lama-lama. Jadi, kau yakin tak mau kuantarkan? Fancy, katanya kau yang antar aku. Kenapa tak buka pintu? Jiang Zijo, duduk di belakang. Anggap aku supir. Masa sih? Takuzanka Shen Aoning. Ini, tante kecilnya banyak aturannya. Sudah, bisa berangkat. Shanji, apa yang ingin kau lakukan? Memasang sabuk pengamanmu. Kalau tidak, mau kulakukan apa padamu? Aku, Sudah, aku tidak menggodamu lagi. Aku antar kamu ke kantor. aneh. Kenapa hari ini aku terus memikirkan Baby Shen Aoning? Zijo, akhirnya aku menemukanmu. Shen Aoning, kenapa kamu di sini? Zijo, apa kamu menyalahkanku? Karena akhir-akhir ini aku tidak mencarimu. Jadi, kamu marah? Semuanya salah bibiku. Bersekongkol dengan orang tuaku untuk mengurungku. Shen Aoning, kapan kamu berhenti? Bisakah kita berpisah dengan baik? Zizo, aku istrimu. Zijo, kalau kamu tidak mau tinggal di Shencheng tidak apa-apa. Aku bisa temani kamu ke Beceng untuk berkembang. Zijo, aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Shen Aoning, aku tahu kamu di sini. Kamu, demi Jiang Zizo, bisa membuangku. Tapi bagaimana dengan Tian-Tian? Kamu bahkan tidak peduli pada anak. Ibu, jangan buang aku dan ayah. Bukan main. Wanita ini sudah punya suami dan anak. Bos Jiang adalah pria itu? Astaga, benar-benar orang tak boleh dinilai dari rupanya. Enyahlah. Kalian omong apa tanpa dasar? Jiang Zijo bukan pria jahat. Dia bilang suamiku. Dia cinta sejati hidupku. Apa? Maksudnya, Pak Jiang bukan pria jahat. Pria yang membawa anak ini? Jih, ini keterlaluan jahatnya. Aku sudah banyak lihat pria jahat. Belum pernah lihat yang bawa anak, lagi maksa ngejar-ngejar wanita yang udah bersuami. Benar. Shen Aoning, kau bilang di hatimu, hanya ada Jiang Zijo, aku dan Tian-Tian? Aku dan Tian-Tian dianggap apa? Kenapa? Sudah kubilang, jelas-jelas. Aku tak cinta kamu. Dari awal sampai akhir, yang kucintai hanya Jiang Zizo. Shen Aoning, kau bilang tak cinta padaku. Baik. Kalau begitu katakan padaku, kau tidak mencintaiku. Mengapa kau melahirkan Tian-Tian bersamaku? Kau tak cinta aku. Kenapa tidur denganku? Aku... Shen Aoning, kau bilang aku tak tahu malu. Apa aku yang bawa senjata, memaksa kau yang sudah menikah untuk melakukannya? Zijo, jangan dengarkan omongannya. Kaulah cinta pertamaku di masa muda. Aku selalu peduli padamu. Shen Aoning, bisakah kau berhenti? Kata-kata menjijikan ini. Zizo, saat kita menikah, kamu berjanji tak akan biarkan siapapun menyakitiku. Tapi kamu malah berani memukulku. Shen Aoning, aku benar-benar muak dengan kepalsuanmu ini. Kamu bilang cinta di setiap kata, tapi kenyataannya, kamu selingkuh selama pernikahan. Diam-diam dengan Heigiku, punya anak laki-laki. Saat aku diambang kematian, ku minta tolong padamu. Kau malah matikan teleponku. Zizo, waktu itu aku tidak tahu kamu akan celaka. Shen Aoning,
Jangan lagi bicara padaku tentang janji. Kamu tahu, Tian, janji cinta hanya berlaku saat kita saling mencintai. Tapi sekarang, aku tidak mencintaimu lagi. Zizo! Aku tahu sekarang kamu tidak akan memaafkanku, tapi aku bisa menunggu. Aku bisa menunggu. Terlambat. Aku sudah gugat cerai. Bukti-bukti sudah kuserahkan. Aku yakin keputusan pengadilan akan segera keluar. Apa? Zizo, kamu mau menceraikanku? Kita sudah susah payah menembus batas kelas untuk menikah. Kamu, bagaimana bisa kamu meninggalkanku? Shen Aoning, anggap Jiang Zizo yang kamu cintai sudah mati dalam kecelakaan pesawat. Tidak, Zizo, kamu tidak bisa meninggalkanku. Ewoning, Ya Tuhan, dia malah muntah darah. Eoning, kamu bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Zizo, aku tahu, kamu masih peduli padaku. Zizo, ayo segera pergi. Nanti Pali akan jadi tidak sabar menunggu. Baik. Tidak, Jiang Zizo, kamu hanya boleh milikku. Jangan sekali-kali kau sentuh perempuan lain. Aoning, Tidak, Zizo, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kau tidak mencintaiku. Aoning, Shen Aoning. Zizo, perundingan dengan Pak Li hari ini, untung ada kamu. Kalau tidak, kita tak akan capai kerjasama. Shenzi, hari ini aku lagi-lagi memanfaatkanmu. Menyakiti Shen Aoning, kamu tak marah? Itu akibat perbuatannya sendiri. Apa yang kamu tertawakan? Aku hanya merasa, setelah sekian lama mencarimu, akhirnya bertemu denganmu. Sekarang masih bisa menemanimu, menikmati bulan yang sama bersamamu. Aku merasa sangat bahagia. Shenji Yi, meski saat penculikan, aku yang selamatkanmu. Tak perlu ingat sampai sekarang. Tahukah kamu mengapa perusahaanku bernama Sunmi? Mengapa? Karena sejak kamu, di masa mudamu menyelamatkanku, hal terpenting dalam hidupku adalah mencari jejakmu. Tahukah kamu, selama lebih dari 10 tahun ini, setiap malam aku selalu memikirkanmu. Tapi aku tak bisa temukanmu. Bahkan penampilanmu, aku tak tahu seperti apa. Kerinduan, keputusasaan itu. Terasa begitu berat hingga aku hampir tak bisa bernapas. Tapi Sang Pencipta, sepertinya benar-benar mempermainkanku. Sekarang aku akhirnya menemukanmu. Namun kau, malah telah menjadi suami keponakan perempuanku. Aku? Shenji, apa yang kau lakukan? Zizo, jangan tolak aku. Aku ingin memelukmu. Hanya untuk malam ini saja. Jangan anggap aku Direktur Shen. Atau bibinya Shen Aon. Anggaplah aku gadis kecil dulu. Lari menyelamatkan diri bersamamu. Baiklah. Zizo. Zizo? Zizo? Aku akan mencari Zizo. Aku akan mencari Zizo. Aoning. Aoning. Dokter bilang kondisimu masih sangat lemah. Kau cari Jiang Zizo? Tak takut mati? Pergi kau. Higo. Aku dan Zizo bisa begini. Karena kau. Karena kau kirim hal-hal itu padanya. Dia ceraikan aku. Semua ini gara-gara kau. Aoning. Semua ini kulakukan untukmu dan Tian-Tian. Semua untuk kita, untuk masa depan. Hei Yigu, kau ini bermimpi. Di hatiku yang layak membangun rumah tangga denganku hanyalah Jiang Zizo.
Jiang Zizhou, apakah hanya setelah kau lenyap, Aoning baru akan peduli padaku dan Tian-Tian? Tante, jangan membuatku memperingatkanmu lagi. Zizhou suamiku, bukan kapal yang bisa kau kayu. Tapi, Aoning, Jiang Zizhou penyelamatku. Urusannya, ku selesaikan. Apa? Zizhou dia ternyata tante, orang yang kau cari itu? Benar. Shen Aoning, perasaanmu dan Jiang Zizhou, karena kau khianat, sudah tak bisa diperbaiki. Kalau benar cintai dia, lepaskan dia. Tidak. Pantasan saja, tante mau bantu Jiang Zizhou tiba-tiba. Dia membantu Jiang Zizhou tiba-tiba. Kau pikir aku bodoh? Aku lepaskan dia, supaya kau dapat Jiang Zizhou. Ku beritahu, Shenji, jangan harap bisa masuk saat aku dan Jiang Zizhou sedang berselisih. Aku tak akan memberimu kesempatan itu. Jiang Zizhou hanya bisa jadi milikku. Hah? Kalau begitu, akan kutantang hasilnya. Kalian ngapain? Kau Jiang Zizhou, kami bunuh kau. Seseorang membayar 500.000. Apa? Jiang Zizhou, ada orang bayar ribuan yuan untuk beli nyawamu. Apa? Shenji, siapa yang kirim kalian? Jiang Zizhou, kau di ujung maut, buang waktu bertanya. Jiang Zizhou, kalau sudah di alam bawah, jangan keras kepala. Ingat, jangan macam-macam dengan orang yang salah. Berhenti. Kenapa kau di sini? Zizhou, aku datang untuk membahas solusi produk bersamamu. Tak kusangka, melihat mereka mengancammu. Orang yang kalian incar itu aku. Lepaskan dia. Tidak. Zizhou, aku sudah mencarimu begitu lama. Mana mungkin aku tega? Kehilanganmu lagi. Kali ini, sekalipun harus mati, aku takkan berpisah darimu. Baiklah, bunuh 1 atau 2 orang, sama saja. Akan kuantar kalian ke neraka. Apa? Harus bagaimana, bos? Ada orang datang. Cepat lari. Si, kamu baik-baik. Jangan tidur. Panggil petugas keamanan. Zi. Zizhou, kamu tahu tidak? Kali ini aku bisa melindungimu. Aku sangat senang. Zi. Shenji, sadar. Jangan tidur. Shenji, akhirnya kamu sadar. Syukurlah, aku topang kamu. Terima kasih. Ngapain bilang makasih? Oh ya, sudah lapor polisi. Preman-preman itu gak bakal kabur. Kalau bukan kamu, aku sudah mati. Zizhou, tahukah kamu? Aku sangat bersyukur karena waktu itu aku pergi ke gudang. Karena bagiku, menyelamatkanmu adalah menyelamatkan diriku sendiri. Shenji, jangan bicara seperti itu. Zizhou, aku tahu kamu masih menyalahkanku karena merusak rencana pura-pura matimu. Menyalahkanku karena ulah Shen Aoning menghadapmu. Sebenarnya, aku pun tak bisa memaafkan diriku sendiri. Sebetulnya aku sudah lama tidak menyalahkanmu lagi. Kamu benar, Bibi Shen Aoning tidak mungkin hanya memandang sementara dia celaka. Zizhou, terima kasih. Tahukah kamu? Aku mencarimu sangat lama. Saat ku sadari kamu adalah Zhao Chai, aku sangat takut kamu mengabaikanku. Jangan menangis. Aku takkan mengabaikanmu. Dokter bilang kamu luka dalam. Jangan emosional. Jiang Zizhou, bahkan dengan segala cara,
akan kubuat kamu hanya mencintaiku. Apa? Gagal juga? Kalian benar-benar orang tak berguna. Cuma bisa merusak. Kalian siapa? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ayo, beli buah-buahan. Shenxi, dia terluka. Dirawat di rumah sakit karena menyelamatkanku. Lebih baik aku beli buah-buahan dan jenguk dia. Kamu datang untuk apa? Zizhou, ikut aku ke suatu tempat. Begitu sampai di sana, aku jamin kami pasti memaafkanku. Tuan Shen! Suami Tuan Shen! Silakan. Shen Aoning, mau ajak aku lihat apa? Bawa dia ke sini. Aoning. Aoning. Ini, mengapa? Shen Aoning gila. Dia ayah anakmu. Kenapa kamu menyiksanya sampai begini? Siapa suruh dia tak tahu diri? Berani suruh preman untuk bunuh kau. Ternyata dia. Aoning, aku tidak akan berani lagi. Aku mohon, lepaskan aku sekali ini. Pertimbangkanlah demi Tian-Tian. Dasar jahat. Jangan jadikan Tian-Tian alasan. Sekarang juga datang ke sini. Minta maaf pada Zizhou. Kalau dia tidak memaafkanmu, aku jamin aku tak akan membiarkanmu tenang. Jiang Zizhou, aku salah. Maaf. Maaf. Aku salah. Akulah yang kalap. Akulah yang tipu Aoning. Kamu yang bijak. Jangan hitung kesalahan orang kecil. Lepaskan aku kali ini ya. Sudahlah. Zizhou, jangan pergi. Shen Aoning, sudah puas kamu berulah? Zizhou, kenapa kamu masih murung? Bagaimana kalau begini? Ikut aku masuk. Kuhancurkan kaki Heigu di hadapanmu. Dengan begitu, pasti kamu perkaya. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Cukup. Cukup. Shen Aoning, kamu pikir Heigu orang jahat? Dengan menyiksanya di hadapanku, aku akan memaafkanmu. Tidak mungkin. Kuberitahumu, dari awal sampai akhir yang sakitiku. Bukan Heigu, melainkan kamu. Zizhou. Zizhou, aku sadar salah. Tapi aku tak mengerti. Aku sangat mencintaimu. Tapi kenapa kamu tak mau sekali saja memberiku kesempatan? Biarkan aku kembali ke keluarga. Aku janji, aku tak akan mengulanginya lagi. Shen Aoning, aku sudah benar-benar melepasmu. Yang kamu sebut cinta sejati itu sudah lama seperti coklat kadaluarsa. Permukaannya manis, tapi sebenarnya memuakkan. Zizhou? Zizhou? Zizhou, jangan pergi. Aku tak bisa hidup tanpamu. Ada apa, Zizhou? Apa kamu tidak senang makan bersamaku? Bagaimana? Hanya perceraianku dengan Shen Aoning. Perceraian segera disidangkan. Pengacara memberitahuku, Shen Aoning beralas pernikahan kita. Tidak retak sebagai dasar. Dia menolak cerai. Zizhou, jangan khawatir. Bukti yang kamu siapkan sangat lengkap. Shen Aoning pasti kalah. Semoga saja. Zizhou, tenang. Aku di sini. Lakukan apapun. Terima kasih, Zi. Sidang mulai. Berkas perkara. Yang mulia, klien saya, Tuan Jiang Zizhou, dan Nyonya Shen Aoning telah menikah 8 tahun. Nyonya Shen Aoning namun berselingkuh dengan teman masa kecilnya selama 6 tahun. Mereka punya anak laki-laki 5 tahun. Ini sungguh menginjak klien saya. Martabat, Tuan Jiang Zizhou, merusak esensi moral pernikahan. Kami mohon putusan segera dari pengadilan. Klien saya, Tuan Jiang Zizhou, dan Nyonya Shen Aoning bercerai. Zizhou, jangan bercerai ya. Saya hanya sementara terpengaruh Heigu. Dia mengabulkan pikiran saya. Terdakwa, Zizhou, aku mencintaimu. Hidup tanpamu, aku tak tahu bagaimana jalani hari-hari berikutnya. Shen Aoning,
Cintai siapapun itu kebebasanmu. Tapi aku sudah bilang selamanya. Takkan mencintaimu lagi. Mengingat penggugat telah memberikan bukti perselingkuhan terdakwa dan kelahiran anak yang sangat cukup, sekarang pengadilan memutuskan. Setuju. Penggugat Jiang Zizhou, gugat cerai terhadap tergugat Shen Aoning. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju untuk bercerai. Zizhou. Zizhou, ayo, naik mobil. Zizhou. Jangan bercerai ya. Aku tahu aku salah. Sudah menikah 8 tahun. Kamu hidupku. Bagaimana bisa begitu tega? Hingga mau cerai? Aku tahu. Pasti si kecil yang menghasut. Benar kan? Ini bukan urusan orang lain. Sudah menikah 8 tahun. Tapi, Aoning, saat kamu berselingkuh dan diam-diam memberi Heigu anak, pernah pikirkan perasaan kita? Maaf, Zizhou. Tapi di hatiku, aku sangat menyukaimu. Aku ingin berikan seluruh hatiku padamu. Shen Aoning, kau terlalu sombong. Banyak orang baik pada Jiang Zizhou. Berdasarkan apa kau merasa? Dia mau terima wanita selingkuh? Aku tidak pernah meragukan cintamu. Tapi seperti katamu, saat kamu tidak tahan terhadap godaan Heigu, cintamu sudah ternoda. Zizhou, jangan pergi Zizhou. Zizhou, jangan pergi, aku tahu salah. Zizhou. Harus berhenti? Tidak perlu. Zizhou, kembalilah. Jiang Zizhou, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Boleh, tanyakan. Kamu dan Aoning pernah mencintai begitu dalam? Sekarang kamu sudah tidak mencintainya lagi? Awalnya, tahu Shen Aoning selingkuh. Aku tak rela. Kenapa dia selingkuh? Tapi saat hakim putuskan, kita resmi cerai. Aku lega. Dunia ini luas. Aku tak seharusnya menyia-nyiakan waktu untuk hubungan yang gagal. Aku senang kamu bisa menerimanya. Kuharap di hari-hari mendatang, kamu bisa bersinar terang seperti bintang. Terima kasih. Jiang Zizhou, kamu kira bercerai bisa membebaskanmu dariku? Mimpimu. Zizhou, aku tahu kau pasti hanya tersesat sementara. Aku akan menjaga keluarga kita dengan baik. Aku pasti akan membawamu pulang. Masuk. Apa yang perlu Anda perintahkan, Nyonya Shen? Cari beberapa orang di perusahaan Jiang Zizhou pada produk peluncuran barunya. Tapi jika Nyonya Shen lakukan ini, suami Anda bisa bangkrut. Bahkan masuk penjara. Apa yang kau tahu? Aku ingin menghancurkan segala milik Jiang Zizhou. Biar dia mengerti. Akulah satu-satunya sandarannya. Ya, Nyonya Shen. Halo, Kak Zhu. Ada masalah. Produk kita bermasalah. Para mitra berdemo. Apa? Keluar! Keluar kau sekarang. Semuanya tenang. Semuanya, mohon tenang. Suruh Jiang Zizhou keluar. Kami percaya padanya sampai memakai network runner perusahaannya. Sekarang produknya bermasalah. Jaringan kami lumpuh total. Aku tak peduli. Suruh Jiang Zizhou bertanggung jawab. Jiang Zizhou keluar. Hendekat. Keluar sekarang. Semuanya, tenang. Kak Zhu, akhirnya kau datang. Bagaimana? Mereka bilang produk kita bermasalah. Mencairkan rugi. Tapi rekening perusahaan kita kosong. Tak punya uang sebanyak itu. Aku tak peduli. Hari ini kau ganti rugi. Semuanya,
Saya mengerti perasaan kalian. Percayalah pada perusahaan Jiang. Beri kami waktu. Pasti bisa selesaikan masalah ini. Jiang Zijou, produkmu ada cacat sampai trending. Saham anjlok. Masih mau menyelesaikan apa? Kalian juga kok ganti rugi. Ganti rugi! Ganti rugi! Ganti rugi! Semuanya, tenang dulu. Kami cari akar masalahnya. Jiang Zijou, kalau hari ini kau tidak ganti rugi, aku akan membunuhmu. Zijou, hati-hati. Shenji, kenapa kau kesini? Si Xiao, asis bilang, perusahaanmu bermasalah, aku buru-buru ke sini. Semuanya, mohon tenang. Semuanya, tenang. Soal produk kami yang bermasalah dan kerugian kalian, saya jamin saya akan bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab sepenuhnya. Jiang Zijou, jika perangkat lunak masih tidak bisa berjalan normal, kerugian kami bisa mencapai miliaran. Kau bisa bertanggung jawab. Ini sama saja tidak menganggap kami sebagai orang bodoh. Cepat kembalikan uangnya. Semuanya, kalian khawatir Jiang Zijou tak bisa bertanggung jawab, aku akan gunakan suniku untuk jamin dia. 5 hari login. Kalau dia tak selesaikan, kerugian kalian saya ganti. Zi, kamu gila? Bukan urusanmu. Jangan panik. Aku di sini. Semuanya, tenang. Saya jamin. Tak peduli Jiang Group. Hadapi kesulitan apapun, Sunmiku siap hidup mati bersamanya. Baiklah, Jiang Zizou. Hari ini, kau beruntung. Kami hanya mempertimbangkan wajah Ibu Shen, memberikanmu waktu 5 hari lagi. Ya, pergi sana. Kenapa kamu potong? Produk perusahaan saya bermasalah. Isu ini jadi sorotan publik. Mengapa ambil risiko? Perusahaanmu bangkrut. Hanya demi jamin aku? Nilainya miliaran. Zishu, aku percaya kamu bisa temukan cara selesaikan masalah ini. Selain itu, awalnya dirikan Sunmi untuk menemukan dan melindungimu. Kalau lihatmu celaka dan diam, aku bakal menyesal seumur hidup. Sensi, kau tak perlu karena aku menyelamatkanmu. Kau sudah banyak membantuku. Sudah lunas. Tak perlu begitu baik padaku. Jika aku bilang kebaikanku padamu, tidak semata karena kau pernah menyelamatkanku. Jangan main-main. Pikiranku saat ini sepenuhnya tertuju pada pengembangan teknologi. Aku sudah lama mencarimu. Akhirnya aku temukan. Selanjutnya, berapapun lama harus menunggumu. Aku sanggup menunggu. Aku sudah selesai. Ada urusan di perusahaanku. Aku pergi dulu. Saudara Zhou, aku sudah tahu faktanya. Shen Aoning menyuap karyawan kita dan memasang virus di software perusahaan. Ternyata dia. Apa sebenarnya yang diinginkan Shen Aoning? Zijou, bukankah kau yang paling tahu apa yang kuinginkan? Shen Aoning, berani-beraninya kau datang. Aku bicara dengan suamiku. Jangan ikut campur. Kita sudah bercerai. Apa kau gila? Ini perusahaanku, pergi. Zizou, aku tidak setuju bercerai. Surat putusan cerai itu tidak berlaku. Aku datang untuk memberitahumu. Mei, bibiku bisa melindungimu sesaat, tapi tidak selamanya. Virus Trojan itu kubuat dengan biaya mahal. Kau tak bisa membobolnya, Zizou. Hanya bersamaku aku bisa membantumu. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Shen Aoning, lepaskan saudara Zhou. Jangan kau mengancamku, Shen Aoning. Bahkan jika perusahaanku bangkrut, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Zizou, dulu kau selalu kujaga di rumah terlalu lama. Kau sama sekali tak paham kekejaman aturan masyarakat luar. Saat tak sanggup bertahan, kau akan merengek kembali ke sisiku. Bagaimana ini, Kak Zhou? Harus menikah lagi dengan Shen Aoning. Baru masalah selesai. Tidak. Bahkan nyawaku taruhannya. Xiaoshu, sekarang suruh Departemen Bisnis terbitkan pernyataan maaf. Janjikan bersihkan virus di backend. Bagikan gratis pembaruan ke semua orang. Baik, Kak. Tapi virus yang Shen Aoning tanam di sistem kita tak bisa diretas. Hanya hacker kondang dari luar negeri. Jack yang bisa menyelesaikan.
Tapi sekarang kita tak bisa menghubunginya. Gimana? Jangan-jangan kali ini benar-benar sudah buntu? Kita sudah kehabisan akal. Siapa bilang kita tak bisa hubungi Jack? Pasien, halo. Z, kamu bisa menghubungi Jack? Tentu. Aku lupa kasih tahu. Waktu di luar negeri, aku dekat banget sama Jack. Sudah aku hubungi. Dia senang bantu kamu. Luar biasa. Master Jack turun tangan, virus di backend pasti basmi. Perusahaanmu akan selamat, Kak Zo. Aku posting dulu. Oh ya Z, Jack itu genio supaya atasan. Tapi sulit dihubungi. Kalau ada biaya, aku yang bayar. Sudah aku katakan kita teman baik. Mana mungkin minta bayaran? Sudahlah. Aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Baik. Terima kasih Z. Sudah aku bilang, jangan sungkan denganku. Ini bukan gelang Z? Pak Shen, kenapa tak beritahu Pak Jiang? Demi bantu dia jumpa Master Jack. Kau sudah korbankan apa? Hal kecil. Asalkan bisa membantu Zijo dengan lancar, menyelesaikan masalahnya. Tapi Direktur Shen, Anda tak bisa hanya demi Direktur Jiang, lalu menyerahkan proyek yang Anda negosiasikan di luar negeri dengan memberikan keuntungan. Porsi untuk kepala Tuan Jack. Sudahlah. Apapun yang kukorbankan pasti setimpal. Jangan beritahu dia. Baik. Tak kusangka Shenji membantuku sampai harus membayar mahal. Tapi demi perasaanku, dia tak beritahu aku apapun. Direktur Shen, buruk. Jiang Group sudah dengan bantuan bibimu berhasil memecahkan virus. Dan kedua karyawan itu mengaku mereka disuap Shen Group. Harga saham Shen Group anjlok. Banyak mitra kerja hentikan kerjasama dengan kami. Aku sudah tahu, tidak usah kau ingatkan. Keluar. Direktur Shen, jangan marah. Zijo, aku hanya ingin kembali seperti dulu. Mengapa kau tidak bisa memenuhinya? Ah? Zijo, tak kusangka. Kau ajak aku jalan-jalan menyegarkan pikiran. Ziyi, aku sudah tahu semuanya. Untuk membantuku, kamu beri setengah keuntungan terbesar dari proyek luar negeri ke Jack. Siapa yang memberitahumu? Tadi yang bilang, ku dengar di lift. Selain itu, gelangmu tertinggal di kantorku. Zijo, ini kulakukan sukarela. Jangan merasa bersalah, lalu mengabaikanku. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan mengabaikanmu. Aku ingin memberitahumu. Dalam 1 tahun, aku akan ganti rugimu 3 kali lipat. Aku yakin kamu pasti bisa. Minggir, cepat. Aku tadi takut kamu tertabrak. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Jiang Zijou, kamu yang memaksaku melakukan ini. Siapa kamu? Mau melakukan apa?
Di mana aku sekarang? Kenapa bisa kamu? Zizhou, apakah kamu bersama Shenziyi? Bersama terlalu lama? Sampai lupa? Ini rumah kita yang sudah 8 tahun menikah. Shen Aoning, berapa lama lagi kamu akan mengurungku kali ini? Seumur hidup? Suamiku? Kok bisa bilang begitu? Kita suami istri. Suami istri? Shen Aoning, apakah kamu gila? Ya, aku memang gila. Tapi siapa yang membuatku seperti ini? Jiang Zizhou, aku demi pezamamu. Tak segan lawan keluargaku, bahkan menentang bibiku. Aku hanya membuat kesalahan kecil. Kenapa tak bisa kamu maafkan? Shen Aoning, kau tahu penampilanmu sekarang sangat mirip seekor cacing yang menyedihkan? Zizhou, aku tidak sengaja. Aku tadi tidak bermaksud memukulmu. Maaf. Keluarlah dari sini. Aku takkan pernah memaafkanmu. Kenapa bawa dia ke sini? Zizhou, bukankah sebelumnya soal kejadian di Xiaoshudong kau simpan dalam hati? Kalau begitu hari ini, akan kusuruh Heigu tunggu di luar. Berdengar yang terjadi di dalam. Sebagai balas dendam. Apa kau merasa ini sangat menggairahkan? Shen Aoning, apa kau gila? Kokoto masih mau seret aku ke kubangan. Jiang Zizhou, kulakukan ini agar kau maafkan aku. Ini tidak kau setujui, itu pun tidak. Apa maumu? Kalau kau masih punya hati nurani, lepaskan aku. Aku tak mengerti. Cintaku padamu sirna. Mengapa masih dipaksakan dengan cara kotor? Terus bersikeras begini? Aku tidak percaya. Zizhou. Zizhou. Zizhou, aku berdarah. Dulu, kamu paling sayang padaku. Aku mohon. Zizhou, aku mohon maaf. Aku mohon. Dulu, kau yang paling sayang padaku. Aku mohon, maafkan aku. Shen Aoning, kamu bilang cintaku terus. Kamu cuma cinta diri sendiri. Yang paling kamu pedulikan. Hanya perasaanmu sendiri. Lalu kenapa dengan darah di kepalamu? Aku ingin sekali kamu mati. Jiang Zizhou, bagaimana bisa kamu berkata begitu kepadaku? Sudah ketemu Jiang Zizhou? Belum, Ada. Sepertinya disembunyikan. Sepertinya aku harus segera kembali ke Shenzhen. Di seluruh negeri, selain aku, hanya Shen Aoning yang punya kemampuan untuk melakukan ini. Zizhou, kamu sudah 2 hari tidak makan. Cepat makan. Aku tidak akan makan. Shen Aoning, mati pun, aku takkan tinggal bersamamu. Jiang Zizhou, kamu memaksaku. Aku mengundang temanmu Xiaoshu untuk datang ke rumah. Benar? Kamu wanita gila. Jika kamu berani ganggu Xiaoshu, aku takkan biarkan. Tenang. Zizhou, asal kamu nurut, aku yamin Xiaoshu aman. Makan bubur. Baru baik. Zizhou, tunggu aku di sini. Tante, kenapa kamu ke sini? Bibi, kenapa kamu datang ke sini? Di mana Jiang Zizhou? Bibi, aku tahu kamu merindukan Zizhou, tapi kamu tidak bisa menuduhku sembarangan. Bagaimana mungkin Jiang Zizhou ada di tempatku? Kamu terluka? Ya, tidak sengaja terbentur. Ini tempat pribadiku. Bahkan kau bibiku harus jaga batasan. Shenji, aku di sini. Cepat selamatkan aku.
Minggir. Bibi, Jiang Zijo benar-benar tidak di sini. Aneh. Jangan-jangan Jiang Zizo benar-benar tidak ada di sini? Bibi, sekarang kamu percaya kan? Bibi? Ada apa? Bibi, kalau kamu menemukan Zijo, beritahu aku. Lagi pula, aku sangat merindukannya. Shen Aoning, jangan ikut campur soal hilangnya Jiang Zizo. Sama sekali. Kalau tidak, aku tak akan biarkan kamu pergi. Zijo, jangan berharap bisa lolos. Bahkan bibiku tidak bisa menyelamatkanmu. Shen Aoning, tidak takut aku membencimu? Kalau begitu, bencilah aku. Zijo, bahkan kau tak pernah maafkan aku. Aku tetap ingin bersamamu selamanya. Zijo, aku hanya pernah peduli pada satu orang, yaitu kamu. Ada apa? Tuan Shen, buruk sekali. Perusahaan kita ada pengaruh. Pasar saham hancur, kita bangkrut. Polisi akan menangkapmu. Cepat lari. Zijo, bagaimanapun, tak ada yang halangi kita bersama. Shen Aoning, apa yang mau kamu lakukan? Pergi. Shen Aoning, gila, kamu dikari. Serahkan diri, masih ada kesempatan. Tidak. Zijo, aku sudah tabung cukup uang. Asal kita keluar negeri, kita pasti bisa mulai lagi. Lepaskan, aku tidak pergi. Kenapa masih keras kepala? Pergi ke luar negeri atau tidak, aku tak akan mencintaimu lagi. Zijo, aku memukulmu sampai sakit. Maaf. Zijo, percayalah padaku, kita akan pergi ke suatu tempat yang tak dikenal siapapun. Karena aku bisa membuatmu jatuh cinta pertama kali. Aku pasti bisa lagi kedua kalinya. Pergi. Shen Aoning, lepaskan Zijo. Sudah kuperingatkan. Jangan rebut Zizo dariku. Kalau bukan kau ikut campur, hubunganku dengan Zizo tak akan begini. Zi, cepat pergi. Aoning sudah benar-benar gila. Shen Aoning, sekalipun harus mati hari ini, aku takkan biarkan kau bawa Jiang Zizo pergi. Kalau begitu matilah kau. Tidak. Semua orang jangan bergerak. Shen Aoning, kami tahanmu atas tuduhan penahanan ilegal dan penculikan. Kami resmi menahanmu. Tidak. Zijo, hampir saya kupikir. Masa sih? Shenzi, aku berjanji padamu tak akan meninggalkanmu lagi. Jiang Zijo, jika aku tak bisa memilikimu, lebih baik kau mati daripada wanita lain mendapatkannya. Hati-hati. Shenzi. Shenzi, tahan. Jangan tidur. Aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan bergerak, jangan macam-macam. Aku belum bisa meninggalkan Zijo. Aku tak bisa tinggalkan Zijo. Zhao Chai, kali ini aku akhirnya bisa. Seperti waktu kecil kau melindungiku. Melindungimu sekali. Kenapa kamu begitu bodoh? Shenzi. Dokter, Shenzi kapan akan bangun? Tuan Jiang, Anda tenang saja. Nyonya Shen sudah tidak dalam bahaya. Tapi soal kapan dia akan siuman, kami tidak bisa memastikan waktunya. Bisa beberapa hari, bisa sebulan, atau bahkan beberapa tahun. Apa? Halo? Papa Jiang Zijo,
kami dari penjara Shencheng, mantan istri Anda, Shen Aoning, bunuh diri di penjara dan meninggal. Apa? Tuan Jiang. Ini Nyonya Shen Aoning, surat wasiat untukmu. Saat aku berselingkuh, aku menyangka diriku ingin melakukan kesalahan kecil yang bisa disembunyikan. Teman sekelas, bolehkah kamu memberikan informasi kontakmu? Tapi ternyata hidupku ini, semua dimulai dari saat ini, dikuburkan oleh tanganku sendiri. Zi, kapan kamu bangun? Kamu kan bilang, aku baru bangun langsung menyadari kamu menghilang. Jadi, aku mencari kamu sendiri. Maaf, aku datang ke pemakaman Shen Aoning. Sudahlah, hal-hal yang sudah berlalu, jangan diungkit lagi, ya? Baik. Jadi, Jiang Zizo, jalan ke depan, bolehkah aku menemanimu? Tentu saja boleh.